Halo semuanya, kembali lagi sama gue Gaby di channel Gaby's Gap. Sebelum mulai, disclaimer dulu ya. Gue bakal ngebahas topik-topik berikut ini sesuai dengan pengalaman gue. Jadi mungkin ada beberapa subjek yang gue nggak 100% mengerti. Oke, masuk ke videonya. Kuliah di Belanda durasinya berbeda-beda, tergantung jenis pendidikan tinggi apa yang kalian ambil. Buat kalian yang belum tahu tipe-tipe pendidikan tinggi apa yang ada di Belanda, gue saranin tonton video gue yang ini. Di Hogeschool biasanya mereka offer program yang berdurasi 3 dan 4 tahun, sedangkan di University kebanyakan berdurasi 3 tahun aja. Kalau untuk jurusan hukum, durasinya biasanya 4 tahun. Dan untuk jurusan kedokteran, durasinya lebih lama, sama seperti di negara-negara lainnya. Sistem pendidikan di Belanda menggunakan skala 1-10. Dengan nilai 10 berarti nilai tertinggi atau nilai sempurna. Tapi nilai 10 ini hampir tidak mungkin dicapai, apalagi kalau ujiannya berbentuk pilihan ganda. Karena ujian yang berbentuk pilihan ganda, di Belanda itu memakai sistem guess correction. Gue bakal taruh definisi dari guess correction itu di screen, tapi intinya nilai 10 itu hampir tidak mungkin dicapai. Mungkin kalian bertanya, jadi nilai berapa yang dianggap bagus di sistem pendidikan Belanda? Jadi sebenarnya nilai yang dianggap bagus itu nilai 7 dan ke atas. Kalau kalian mendapatkan nilai 7 atau ke atas, itu berarti kalian dianggap sudah menguasai materi yang diujikan. Nilai 8 itu udah sangat baik, dan nilai 9 itu berarti kalian mendekati kesempurnaan. KKM atau nilai minimal untuk lulus sebuah ujian itu biasanya 5,5 atau 6. Mungkin kalian anggap nilai 5,5 atau 6 itu rendah atau mudah dicapai tanpa usaha yang banyak. Tapi kenyataannya tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi kalian harus semangat dan sungguh-sungguh saat belajar supaya kalian aman dari KKM tersebut. Dulu pas gua kuliah di Hogeschool, semua murid itu diberikan kesempatan 1 kali untuk retake atau resit ujian yang sama. Nggak peduli kalian udah lulus atau belum di kesempatan pertama. Kalau kalian nggak lulus suatu ujian, pasti kalian harus retake atau resit kan? Tapi kalau kalian memiliki ambisi untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang kalian dapatkan di kesempatan pertama, kalian bisa mengikuti retake atau resit 1 kali untuk mengejar ambisi kalian tersebut. Nah, ini tuh berbeda dengan di University. Kalau kalian nggak lulus, pastikan kalian dapat kesempatan untuk retake atau resit. Tapi kalau kalian udah lulus di kesempatan pertama, walaupun nilainya pas-pasan, kalian nggak boleh resit. Jadi kalau misalnya kalian lulus ujian dengan nilai pas-pasan atau hanya sedikit di atas KKM, di Hogeschool itu kalian boleh ambil resit untuk mencoba memperbaiki nilai itu. Kalau di University nggak bisa. Resit atau retake ini juga diperuntukkan untuk murid-murid yang tidak bisa mengikuti ujian di kesempatan pertama dengan berbagai alasan seperti sakit atau emergency. Tapi ada beberapa murid yang menggunakan kesempatan resit ini untuk tidak mengikuti kesempatan ujian pertama karena mungkin belum siap dan memilih untuk belajar lagi untuk resit aja. Sebenarnya ini sah-sah aja, cuma ada resikonya. Kalau kalian tidak mengikuti ujian di kesempatan pertama, kalian langsung resit, terus kalian gak lulus resitnya. Kalian harus ambil pelajaran itu lagi di tahun berikutnya, dan ini tuh beratnya karena kalian bakal jadi double-double pelajarannya di tahun berikutnya gitu. Makanya kampus-kampus tetap menganjurkan murid-muridnya untuk mengikuti ujian di kesempatan pertama. Di Belanda ada sistem credits atau EC, di mana tiap tahunnya ada minimal credits yang kalian harus cukupi agar kalian tidak di drop out atau di DO. Angka minimalnya berbeda-beda tiap kampus dan jurusan, tapi range-nya itu antara 40 sampai 55. Walaupun angka ini berbeda-beda, ada satu hal yang sama, yaitu Propedeuse. Propedeuse itu menandakan kalian mendapatkan 60 credits di akhir tahun pertama kalian, yaitu jumlah full credits yang kalian bisa dapatkan dalam 1 tahun pendidikan. Kalau kalian mendapatkan Propedeuse, itu merupakan pertanda baik bahwa kalian dapat menyelesaikan pendidikan kalian dengan baik. Sebagai gambaran, gue bakal ngebahas kurang lebih berapa credits yang kalian dapatkan per pelajaran. Di Hogeschool, jumlah pelajarannya itu lebih banyak daripada di University, tapi jumlah credits per pelajarannya lebih sedikit. Biasanya satu pelajaran itu kreditnya 2-5 credits. Jadi kalau kalian gagal satu pelajaran, impact-nya nggak terlalu besar. Di University, jumlah pelajarannya lebih dikit. Per term itu biasanya cuma ada 2-4 pelajaran. Tapi credits per pelajarannya itu lebih besar. Biasanya 5-10 credits per pelajaran. Jadi kalau kalian gagal satu pelajaran, impact-nya lebih besar.
Pelajaran tiap semester di Belanda biasanya udah dipaketin sama kampusnya. Jadi sistemnya itu bukan milih atau ngambil SKS. Pelajaran yang udah dipaketin sama kampus di Belanda itu sifatnya wajib. Di Hogeschool, kebanyakan kelasnya juga bersifat wajib hadir dan di absen. Di Universiteit, kebanyakan lecturesnya itu diharapkan untuk hadir, tapi tidak di absen, dan kalau kalian tidak hadir juga nggak ada sanksi formalnya. Sistem kayak gini juga sebenarnya bagus buat kalian yang punya kesibukan lain di luar kuliah, karena kalau kalian tidak hadir, kalian bisa nonton recordings-nya di waktu kalian sendiri. Di Universiteit biasanya ada satu kelas kecil per semester, di mana kalian harus hadir dan di absen. Tapi di luar pelajaran itu biasanya nggak di absen. Pelajaran ini tuh di absen karena sebenarnya berguna juga buat kalian, karena biasanya pelajaran di absen itu pelajaran namanya tutorial atau work group. Itu kalian one-on-one gitu sama gurunya, bisa diajarin kalau kalian nggak ngerti. Di luar pelajaran-pelajaran yang dipaketin sama kampusnya, ada beberapa kegiatan dan pelajaran ekstrakurikuler. Di Hogeschool, ada electives yang kalian bisa ambil berdampingan dengan kurikulum wajib. Di kampus gue yang sekarang, yaitu Universiteit Leiden, ada electives dan honors college. Di tahun ketiga itu biasanya ada student exchange, internships, dan minor. Ini semuanya bakal gue jelasin di video berikutnya. Jadi stay tune kalau kalian mau tahu tentang kegiatan atau pelajaran apa aja yang bisa kalian dapetin di luar kurikulum wajib kalau kalian kuliah di Belanda. Karena untuk recap gue sebut aja ada minor, electives, honors college, internships, student exchange. Itu jadi bakal gue jelasin di video berikutnya, jadi tungguin. Segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa!